Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur hari ini kita kembali bertemu dalam renungan Gereja Po Kemang Pratama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang malam yang boleh kami lewati. Tuhan telah menolong memelihara kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini menjadi kekuatan kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tolong dan berkati kami Tuhan, supaya kami benar-benar merenungkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini dengan tema hidup dipimpin Roh Allah, yang terambil dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus pernah mengkritik tajam beberapa pemuka agama Yahudi karena tidak mempercayai Dia, padahal Alkitab menyaksikan Dia. Yesus berkata, kamu adalah anak-anak pembunuh dan pendusta karena bapamu iblis adalah pembunuh manusia dan pendusta. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 sampai 47. Ngeri sekali dituding sebagai itu, akan tetapi memang benar. Saat kita hidup dalam dosa, kita dikuasai oleh roh-roh jahat. Perbuatan-perbuatan kita dikendalikan oleh iblis sebagai majikan jahat kita. Hanya ketika kita dibebaskan oleh kuasa roh Allah, kita tidak lagi dikendalikan oleh iblis. Kita sekarang bisa disebut anak-anak Allah. Kita yang percaya kepada Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus memerdekakan kita dari belenggu dosa dan kematian. Roh Kudus memimpin hidup kita. Dia bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Dialah yang memampukan kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan menurut keinginan roh yang menghasilkan damai sejahtera sejati. Roh Kudus yang menolong kita untuk yakin bahwa kita memang anak-anak Allah dan memberanikan diri kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki warisan surgawi yang disediakan untuk kita kelak di surga. Di dunia ini, kita bisa mencicipinya sementara masih mengalami berbagai penderitaan demi Kristus. Akan tetapi kelak di surga, kita menikmatinya secara penuh bersama Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa tanggung jawab kita hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah berikan dalam hidup kita? Kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka kita tidak boleh menyerah terhadap godaan dosa. Mari kita menjaga kesucian hidup kita. Kita memiliki akses langsung kepada Allah Bapa, maka kita harus memelihara persekutuan intim dengannya, memanggilnya dengan mesra, Ya Aba, Ya Bapa. Bersekutulah dengan Allah lewat merenungkan firman-Nya dan berdoa. Dan yakinilah bahwa kita telah memiliki kepastian keselamatan. Maka apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak boleh bimbang bahwa kitalah pewaris segala janji Allah. Mari kita hidup sebagai anak-anak kesukaan Tuhan, anak-anak yang mewarisi kerajaan Allah. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami keselamatan, hidup kami dipimpin oleh Roh Allah, dan kami semakin percaya Tuhan bahwa ketika kami hidup di dalam Engkau, kami memiliki jaminan keselamatan. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya.
Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.